Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Danis Warisa Irawan dengan rekan-rekan saya Muhammad Rafiqur Hakim, Nabila Alicia. Maka dari itu, akan kita lanjut ke video. Yang nomor 1. Definisi filsafat secara etimologi, filsafat adalah cinta kepada kebijakan. Menurut Dagobert Bierune 1981. Adapun secara operasional, filsafat mengandung dua pengertian, yakni sebagai proses atau berfilsafat dan sebagai hasil berfilsafat atau sistem teori atau pemikiran. Yang kedua, karakteristik filsafat dapat diidentifikasi 6 hal berkenaan dengan karakteristik filsafat, yaitu objek yang dipelajari filsafat atau objek studi, progres berfilsafat atau progres studi, tujuan berfilsafat, hasil berfilsafat atau hasil studi, pengajian, dan sifat kebenarannya. Yang ketiga, sistematika atau cabang-cabang filsafat. Berdasarkan objek yang dipelajarinya, filsafat dapat dikualifikasikan ke dalam 1. Filsafat umum atau filsafat murni, dan yang kedua, filsafat khusus atau filsafat terapan. Menurut Reja Mudia Harjo 1995. Yang keempat, aliran filsafat. Sebagaimana dapat dipahami dari uraian di muka bahwa karakteristik berpikir para filsuf yang bersifat kontemplatif dan subjektif telah menghasilkan sistem gagasan yang bersifat individualistik unik. Maka dikenal adanya berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan lainnya. Yang kelima, definisi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Keenam, struktur landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang didedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum, metafisika, epistemologi, aksiologi, yang dianjurkan oleh suatu aliran tertentu. Konsep filsafat umum ada hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, hakikat nilai. Dan konsep pendidikan ada tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan yang terakhir peranan pendidikan dan peserta pendidikan. Dan yang terakhir nomor 7, aliran dasar landasan filosofis pendidikan. Sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, bahwa di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran pikiran. Sehubungan dengan ini dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, pragmatisme, dan lainnya. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama, idealisme. Konsep filsafat umum. Pertama, metafisika. Realitas hakikatnya spiritual. Manusia makhluk berpikir dengan tujuan hidup dan aturan moral, memiliki kebebasan menentukan pilihan. Lalu, epistemologi. Pengetahuan diperoleh dengan mengingat kembali, berpikir, dan intuisi, uji keberanian dengan koherensi. Lalu aksiologi, nilai moral absolut dan tidak berubah. Lalu implikasi terhadap pendidikan, tujuannya pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebajikan sosial. Lalu kurikulum, pendidikan liberal dan praktis. Kemudian metode, dialektik, serta metode lain yang mendorong belajar. Lalu peranannya, pendidik sebagai teladan moral dan intelektual, peserta didik bebas mengembangkan diri, orientasi esensialisme. Lalu yang kedua, realisme. Konsep filsafat umum.
Pertama, metafisika. Dunia materi hadir dengan sendirinya, tertata di luar campur tangan manusia. Lalu manusia. Hakikat manusia pada apa yang dikerjakan, bisa bebas atau tidak. Lalu epistemologi, pengetahuan melalui pengalaman dan akal, uji keberanian dengan korespondensi. Lalu aksiologi, tingkah laku diatur hukum alam dan kebijaksanaan. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan, penyesuaian diri dan tanggung jawab sosial. Lalu kurikulum, komprehensif, memuat sains, matematika, humaniora, sosial, nilai, subject center. Lalu metode, logis, psikologis, dan pembiasaan. Lalu peranan, pendidik sebagai pengelola kelas, peserta didik menguasai pengetahuan dan berdisiplin, orientasi esensialisme. Lalu yang ketiga, pragmatisme. Konsep filsafat umum, metafisika, anti-metafisika, kenyataan fisik, plural, berubah. Manusia, hasil evolusi, lahir tanpa bahasa, norma, atau keyakinan. Epistemologi, pengetahuan melalui pengalaman dan metode ilmiah bersifat relatif, benar bila berguna, atau instrumentalisme. Aksiologi, tingkah laku baik bila hasilnya berguna, atau eksperimentalisme. Nilai relatif. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan, pendidikan sebagai pertumbuhan sepanjang hayat, rekonstruksi pengalaman, proses sosial tanpa tujuan akhir. Kurikulum, berdasarkan pengalaman, sesuai minat dan kebutuhan, demokratis, berfokus pada kehidupan kini dan masa depan. Metode, pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Kemudian ada yang terakhir, yaitu landasan filsafat pendidikan nasional Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dilanjutkan ke bagian A, yaitu konsep filsafat umum. Yang pertama ada metafisika. Bangsa Indonesia meyakini alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sumber dan tujuan akhir segala sesuatu. Realitas mencakup aspek fisik dan non-fisik, serta ada kehidupan fana di dunia dan kehidupan abadi setelah mati sebagai tempat pertanggungjawaban manusia. Hakikat hidup bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membangun negara merdeka, adil, makmur, melindungi seluruh rakyat, mencerdaskan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dunia. Manusia dipahami sebagai makhluk Tuhan, kesatuan jasmani rohani, memiliki kesadaran diri, potensi baik dan buruk, serta kemampuan cipta, rasa, karsa, dan karya. Pancasila menegaskan eksistensi manusia bersifat monopluralis dan integral, dengan asas ketuhanan yang Maha Esa, monodualisme atau individu dan sosial. Pluralisme menghargai keberagaman, kemudian nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua ada epistemologi. Pengetahuan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa ada dua jenis. Jenis pertama yaitu mutlak, wahyu atau ajaran agama yang kebenarannya berdasarkan iman. Jenis kedua yaitu relatif, dari filsafat, sains, riset yang dibuktikan dengan logika, fakta, dan manfaat. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi atau individual dan sekaligus insan sosial. Maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Kemudian ada peran pendidik, yaitu memberi teladan, ingarsa sung tulada, membangun semangat, ing madia mangun karsa,
dan memberikan kebebasan belajar. Tutwuri Handayani. Selanjutnya ada fungsi pendidikan, yaitu konservasi, memelihara nilai, ilmu, budaya, dan kreasi, mewujudkan perubahan. Lalu ada tujuan pendidikan, membentuk manusia beriman, bermoral, mandiri, kreatif, demokratis, serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada kurikulum, disusun sesuai jenjang, memperhatikan iman, akhlak, kecerdasan, potensi, kebutuhan nasional, global, dan kerja. Yang terakhir ada metode, beragam, disesuaikan dengan tujuan pendidikannya. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu B, implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, berakhlak, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Pendidikan bukan membentuk sesuai kehendak pendidik, melainkan memfasilitasi peserta didik sesuai potensinya masing-masing. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.